kita dalam kandungan. Itu ayat di depannya. Dalam kandungan kita ditopang, setelah kita lahir sampai putih rambutmu pun aku tetap menggendongmu. Oke. Jadi selesai. Orang Batak itu tahu sebuah sakit hati kepada anak perempuannya. Karena ada lagu orang Batak ini menjadi kutuk bagi orang Batak. Tahu lagunya apa? Enggak, lagu ini Pak. Boru Pangguaran. Dibilang begini lagunya. Molo matuau hodo manogu-nogu tangaki. Artinya, kalau nanti saya tua, kaulah yang pegang-pegang tanganku. Kepada anak perempuannya itu. Sementara itu kan kehendak mamanya ke anaknya. Anaknya tak pernah berjanji. Yang berjanji tidak hanya memegang tangan kita, hanya Bapa di sorga. Tidak hanya dipegang-pegang, digendong. Jadi kita bertobat semua di sini. Jangan harapkan kalau nggak saudara kan sakit hati, kau kecewa sampai mati kau sakit hati. Kami punya banyak anak rohani, ratusan. Apakah mereka ingat kami? Enggak. Banyak durhaka, banyak. Anak akan selalu lupa kepada bapaknya. Tapi seorang bapak atau ibu tak bisa lupa kepada anaknya. Jadi jangan harapkan apa-apa. Ini contoh di Ontario. Gimana nanti kalau dia pergi? Silakan. Yang penting dia bahagia. Jadi contoh kita buka suatu gereja kan. Dia pindah ke seluruh lain. Kita berkati. Jadi otak kita harus berubah. Dia jauh. Jangan. Maka mereka bingung. Mereka bingung waktu kita diskusi. We bless you. Terus kalau ganti nama kau gantilah. Suka-sukamu saja. Yang penting kau berhasil. Jangan ganti kulit ya Pak ya. Apapun boleh, yang penting jangan ganti Yesusnya saja. Kalau itu yang diganti nggak boleh. Tapi enggak. Jadi ini supaya kita merdeka, Bapak Ibu merdeka. Karena itu sama anak saya merdeka. Oke kalian ya, kalian tak perlu urusin bapak mama kalian. Semua kesalahanku ke kalian perbaiki kepada anakmu. Usah kau nuntut-nuntut sama aku. Aku pun tak nuntut juga kan. Iya, jadi kalau rasa aku kurang bapak yang baik, tambahin ke anakmu. Dan aku tak berharap apa-apapun darimu. Karena aku berharap darimu, marah bapakku. Karena bapakku yang berjanji akan menggendongku, kau kan enggak. Selesai. Nah, karena itu, setelah kau sekolah, kau tamat, harta yang kumiliki akan kuhabisin. Kalau ada sisa sama kau, sisanya. Deal. Iya. Supaya dia juga berharap kepada bapaknya yang di sorga. Yes. Jadi saya bilang sama mereka, ini kita orang tua saya bilang, oke ya, bapakmu yang sesungguhnya ini di sorga. Dia kau terlahir lewat kami. Kerjaan kami mengenalkan kau kembali kepada bapakmu itu. Dan kalau kau sudah kenal dengan bapakmu itu, kita itu sebenarnya dia tidak punya cucu. Jadi kita jadi selevel manggil kepada dia. Berpetualang lah. Sehingga anak saya 3 ini udah semua pelayanan. Saya juga bingung. Yang kecil pelayanan, kenapa? Enak melayani Tuhan Pak. Ya udah. Jadi kita jangan sibuk. Biarkan dia juga mengandalkan Tuhan. Yang repot kita anggap kita mengandalkan Tuhan, dia juga bisa. Nggak bisa. Walaupun saya rektor, saya bisa dapat S1, anak saya harus kuliah supaya dapat S1. Nggak bisa kita kasih gitu. Jadi supaya Bapak Ibu merdeka, doakan aja anak itu ketemu dengan Bapak di sorga itu. Oke, jadi itu mengenai gereja kita di sana. Baru kita El Monte kan, mungkin 6 bulan ada yang kasih lagi, kita buka lagi yang baru. Jadi gereja kita buka gereja baru aja. 500 di Amerika, 500 di Eropa. Tahun depan kita ke Eropa Bu ya. Oke. Saudara, kita lihat dalam buku Yohanes pasal 14. Ayat 5. Yohanes pasal 5. Saya singkat-singkat aja nih. Ayat 1 itu bicara, janganlah gelisah hatimu. Ayat 1 dulu ya. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Pak Pars nggak bisa nyalain ayatnya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi saudara, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu.
So, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya kalian gak usah takut Yesus kapan datang. Kedatangannya tidak menakutkan. Halo, jadi kalau ada yang nakut-nakutin kita udah gak benar itu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat, aku akan datang kembali dan memukulin kepalamu. Enggak, saudara, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat kemana aku berada, kamu pun berada. Jadi kedatangan Yesus harusnya bagi kita kebahagiaan, tidak menakutkan. Jadi kalau ada yang nakut-nakuti, saudara, enggak, dia datang untuk membawa kita. Amin, saudara. Terus Pak Jo ikut teologi yang mana? Ada 3 jenis teologi. Yang pertama itu teologi kita akan dianiaya. Yang kedua teologi yang mengatakan kita setengah dianiaya. Aku yang terakhir, kita tidak dianiaya. Mana mungkin dia rela mengizinkan kekasihnya dianiaya? Gak bisa. Kita sudah dibayar dengan darahnya. Jadi percayalah, kita tidak alami masa penganiayaan itu. Tapi kalau kalian mau ikut, ikut aja. Tapi enggak, kita tidak mengalami itu. Amin. Tidak ada kan sini yang pengen kekasihnya dianiaya lagi. Enggak ada. Lagi-lagi normal ini, enggak ada. Kecuali memang tidak normal ya, tapi enggak ada. Jadi kita tidak lewatin. Wow, hebat. You are so good, Brother David. Ken, Bapak terjemahkan ke dia, Pak ya? Ya. Bapak itu orang Surabaya. Tapi Pak David bawa dia ke gereja. Pak David ini bawa jeep. Bapak orang Indonesia. Sekarang Bapak terjemahkan ke Pak David. Karena saya khotbah bahasa Inggris dari Indonesia. Oke. Jadi maksud saya, ini kan akhir zaman apa semua. Saudara gak usah khawatir. Amin. Walau bagaimanapun Tuhan lindungi kita. Karena kita kekasihnya udah dibayarnya kita dengan darahnya. Jadi gak usah takut. Tapi katanya ditakut-takutin. Itu kerjaan mereka. Allah tak pernah nakut-nakutin. Setiap kali malaikat Tuhan datang, apa katanya? Yang pertama dikatakannya apa? Jangan takut. Jadi kalau ada pengkhotbah membuat saudara takut, itu bukan dari Tuhan. Tuhan kerjanya gak nakut-nakutin orang. Kerjaan yang nakut-nakutin itu dari setan. Tapi kan dia pendeta, Pak Jo. Ya kadang-kadang pendeta juga dipakai setan. Haleluya. Iya, banyak itu. Jadi jangan ada. Ini jelas kan ayatnya ini. Saudara, Yesus yang ngomong. Oke ya, itu yang pertama. Baru datang si Thomas. Dia dengan lugunya bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi. Jadi kemana kami tahu jalan ke situ? Lihat polosnya dia. Mungkin kita juga polos. Tuhan, nggak tahu jalannya gimana. 500 gereja. Wah, Tuhan gimana? Yang belum dapat teman hidup. Gimana saya dapat teman hidup? Saya nggak tahu apa pertanyaan saudara. Tak tahu jalannya ke situ. Halo, apa kata Tuhan? Ayat 6. Kemana? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Haleluya. Jadi saudara gak perlu cari jalan kemana-mana, karena dialah jalan itu. Arti dia jalan, saudara. Dia buat jalan saat tiada jalan. Jadi gak ada lagi jalan buntu. Halo. Kalau saudara katakan, kita akan buka gereja 500, gimana jalannya? Dia jalannya. Don't ask that question, ask him. Amin. Gimana ya? Udah gak? Ini ya jalannya. Dia menjamin, akulah jalannya. Jalan ke surga aja dia. Jadi orang bertanya, kenapa kalian bisa sampai ke sini? Ya Tuhan jalannya. Ya gimana supaya tergerak hati Ibu Tilda dan Ibu Seli juga? Ya Tuhan jalannya. Dan Ibu Panti bilang, aku pengen lagi buka gereja Pak Jo. Semua. Kenapa begitu semangat? Ada di sini. Dan akulah kebenaran. Jadi saudara, kalau saudara khotbahkan Yesus, nggak mungkin lagi salah. Karena dialah kebenaran itu. Kebenaran itu bukan pengajaran. Kebenaran itu adalah the person of Jesus. Jangan kemana-mana khotbah. Jadi waktu kita bicarakan Yesus, kita sedang bicarakan apa? Kebenaran. Terus kenapa kita semangat? Karena dialah hidup. Jadi waktu kita bicara Yesus, hati kita meluap-luap. Kita semangat.
Saudara kalau dengar saya khotbah, saudara juga pengen khotbah kan? Pengen wow gitu kan? Yang begitu. Kalian pikir, kayaknya ada yang kurang belum dikowain kan? Gitu. Gitu memang. Ada semangat kita. Karena apa? Karena dia hidup. Jadi kan bingung ini si teman-teman, kok kita jadi semangat ya? Bukan karena kita. Kehidupan Kristus itu menghidupkan. Kalau enggak gimana Ibu Sili jauh kali dari Chandra jadi semangat. Dia bingung, aku kok jadi semangat sekarang. Karena kehidupan itu Yesus. Kenapa gereja jadi melempem? Enggak dibahas Yesus, dibahas peraturan. Oh, kalau kita bahas peraturan, huruf itu mematikan. Walaupun benar. Maka kita nggak bahas, orang katakan, kok Pak Ju nggak pernah bahas soal doa. Aduh. Saya sama istri saya, nggak perlu saya pamer kemana-mana. Kami baru ngomong loh, itu memalukan. Coba kalau saya ngomong, saya baru ngomong sama istri saya, jelek kali, jadi selama tak ngomong kawan. Harusnya sama Tuhan juga begitu. Kita itu ngomong 24 jam. Lagi di kamar mandi pun kita ngomong, bawa mobil kita ngomong, lagi main game kita ngomong, kayak main biliar pun kami ngomong tentang Tuhan. Main kartu pun kami ngomong tentang Tuhan. Jadi doa itu kapan? Ngomong sama Tuhan. Jadi kalau ada orang katakan, saudara-saudara, tadi pagi saya berdoa 2 jam, sudah kacau kawan ini. Ini perlu didoakan. Berarti selama ini tidak ngomong-ngomong gitu. Tetapi itu jadi kebanggaan di gereja. Karena aku dulu khotbah kayak gitu sampai Tuhan bilang, aduh bikin malu kau anakku. Kenapa Tuhan ku bilang, kalau sampai anak presiden ngomong di depan umum, saya baru ngomong 2 jam sama bapakku katanya, kau pasti bilang sama dia, berarti tak ngomong kalian selama ini ya. Tapi kalau tukang becak dari kampungmu ngomong sama presiden 2 jam, memang hebat. Berarti kau tukang becak atau anakku katanya, anakmu Tuhan. Kau usah lagi kau bahas-bahas itu katanya. Ngerti gak maksudnya? Jadi kalau masih ada bangga doanya kepada Tuhan, gak ada hubungannya ini. Halo, clearnya ini? Ya, supaya jangan, kok Pak juga perlu ajar doa. Saya nggak ajarkan doa, sudah pasti dikit-dikit dalam nabis. Dan udah begitu, udah gaya hidup. Saya sama Pak Yusa ini, kami jalan, dia dengar khotbah, saya jalan. Kerjaan kami berdoa. Cuman kami nggak bahasa roh di sini. Kalau di jalan kami bahasa roh. Kalau kami bahasa pahit orang tak paham. Iya, orang kita bilang apa ini lagi? Ya, jadi ribut sekarang kan gara-gara itu kan, banyak kali perpecahan kan. Ngapain lagi pamer-pamer? Maka nggak usah lah pamer ngomong sama istri di depan gereja. Nanti orang pamer lagi semua. Ada dulu pengajaran pria sejati harus pegangan tangan di mall. Saya tanya Pak Nando, kau kenapa pegangan? Kalau nggak aku pegang Pak, dia shopping Pak. Saya pegang erat-erat Pak. Iya, kalau saya tidak pegang Pak bahaya. Ya jadi gak jelas kenapa dipegang tangan istri di mall. Iya. Iya. Gak bisa saudara. Tak boleh ada peraturan, harus ada kehidupan. Sekarang ya orang yang suami istri lah buat peraturannya. Jam 7 ya mah harus ada kopi ya. Kalau kurang gulanya bengkak ya mah, nggak bisa. Nggak bisa begitu. Brother David, nanti simpulkan aja Pak ya. Oke, waktu kita nggak tahu jalan, apa katanya? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui pendeta besar. Enggak saudara. Jadi saudara nggak perlu lagi datang ke pendeta besar, kecil dan sebagainya untuk datang kepada Bapa. Gimana dengan pengurapan Pak Jo? Ini kenapa gini? Saudara dengar baik-baik ini. Di perjanjian lama itu yang ada Roh Kudusnya itu hanya imam, nabi, kadang-kadang raja. Roh Tuhan itu hanya hinggap, kadang datang, kadang pergi.
Maka si Daud pun kadang-kadang dia harus main kecapi dulu supaya turun Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak ada dalam hidup manusia, sehingga orang perlu datang ke dia untuk dapat pengurapan. Maka Samuel perlu pengurapan. Sekarang yang ada dalam diri kita siapa? Yesus. Mana lebih hebat Yesus daripada Samuel semua itu? Yesus lah. Jadi waktu saya mengurapi saudara, bukan pengurapan dari saya, hanya untuk menstay, mengobarkan. Hanya itu. Paham maksudnya kan? Maka waktu dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, kobarkanlah karunia yang ada padamu, yang dilakukan dengan penumpangan tangan. Jadi bukan karena ditumpangkan tangan transfer, nggak ada lagi. Di perjanjian lama memang main transfer. Sekarang nggak ada transfer. Yesus ada dalam diri saudara. Transfer iya, pakai JW ya itu ada. Karena Yesus dalam diri saudara dan diri saya sama hebatnya. Terus transfer apa? Loh, tapi kan pendeta besar. Ya iya, tapi nggak sesuai dengan Alkitab. Maka kita berdoa kan hanya dalam nama Yesus. Ada gitu, dalam nama Yesus tambah doa semalaman saya. Enggak, dalam nama Yesus enggak ada. Kita hanya bicara dalam nama Yesus. Contoh lah, Pak Yusuf buka cek, dikasih sama saya. Itu kan di tanda tangan dia itu kan. Sekarang saya nggak sikat gigi, 5 hari nggak sikat gigi lah. Burung lewat, burung mati. Ceknya laku nggak? Laku dong. Karena waktu nanti ke bank, bukan napas saya yang dicek. Cek napas enggak. Bukan baju saya yang dicek. Yang dicek ceknya itu. Tanda tangannya siapa? Terus rekening dia ada duit gak di dalam? Bukan rekening saya dicek. Tapi kok dulu di perjanjian lama ada selidiki aku? Iya, belum ada Yesus di sana. Hari ini yang diselidiki bukan saudara, Yesusnya. Saya buktikan. Kalau ada orang berdosa, diambilnya domba. Ingat domba kan diambil kan? Yang diperiksa imam besar, yang berdosa itu atau dombanya? Domba. Halo, dombanya harus kudus, tak bercacat, tak bercela. Bukan orang itu udah berdosa kok. Clear ini kan? Jadi kami para pengkhotbah ini suka membuat saudara tidak masuk siaran. 5 langkah doa dijawab. 7 langkah. Terakhir ini langkah 1000. Ya karena yang jadi waktu di Israel itu. Jadi pendeta di khotbah 5 langkah supaya doa dijawab. Saya bilang sama istri saya, udah bahaya mak. Kalau sampai langkah ketiga bisnya pergi, sudah tak dijawab Tuhan lagi lah doa kita. Saya bilang sama Pak Pendeta, agak cepat langkahnya Pak, karena sebelum langkah kelima kan gak dijawab Tuhan. Pas langkah ketiga terpaksa naik ke bus. Aduh, nggak sampai diajarkannya 5 langkah itu. Jadi di bis ku bilang, tuh kan Bapak lah kan, Bapak buat 5 langkah, 3 langkah bis sudah pergi, 2 langkah lagi, kasihan semua jemaat Bapak buat. Sekarang udah langkah 1000. Jadi kami para pendeta itu membuat semua jemaat tak masuk siaran. Khotbah dari depan begitu, kurang doa, kurang puasa, kurang perpuluhan, kurang tuh. Yesus dalam diri kita cukup. Saya buktikan waktu Gideon lagi ketakutan, sembunyi. Datang Allah. Gideon, kau pahlawan yang gagah berani. Apa kata Gideon? Kayaknya sakit Tuhan ini ya Gideon. Gideon tidak katakan haleluya. Dia berdebat. Gideon, kau dengar baik-baik. Tuhan, kau dengar baik-baik. Kata, kalau kita baca di Alkitab, tidak tahukah engkau? Coba Gideon mengkhotbahi Allah. Baca di Alkitab itu. Tidak tahukah engkau? Aku ini suku yang paling kecil, bangsaku yang paling ini. Semua dibicarakannya. Terus apa kata Tuhan? Oh ya, enggak. Tuhan tak peduli. Apa kata Tuhan? Oke, pergilah dengan kekuatanmu ini. Terus hebatnya dari mana? Apa kata Tuhan? Karena aku
Penyertaan Jadi yang hebat siapa? Tuhan. Penyertaan Tuhan. Nggak dikatakan setelah itu Gideon ototnya membesar, nggak ada. Ototnya membesar, kungfunya hebat, nggak ada. Tetapi di gereja diajarkan itu, maka dikatakan karakter di behavior modification. Kita tidak lagi. Oh, jadi kita apa? Kita sudah mati. Siapa yang menerima Kristus, dia semua sudah disalibkan. Jadi daging kita ini tidak di-training tapi disalibkan. Ini penting, ini sangat penting. Tapi kalau kita training tak jadi-jadi, maka banyak orang jadi burn out lah. Kita baca ayatnya dulu dalam buku. Sebelum kita lanjut ini ya. Galatia kayaknya. Galatia 2. Ini banyak pendeta yang ngajar kayak ya. Ayat 20. Ini ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20. Ayat 20 ya. Oh, naik ke atas tadi. 19 tadi. Jadi saudara, kita itu disalibkan, bukan dimodifikasi. Contoh, itu gimana disalibkan itu? Saya lagi khawatir. Saya berdoa, Tuhan buat saya tidak khawatir. Ini bermasalah. Jadi gimana? Lupakan kekhawatiran ini. Mulai katakan, Yesuslah sukacitaku, Yesuslah damai sejahteraku. Oh, saya buktikan. Kok bisa begitu Pak Jo? Lihat. Waktu orang Israel dipatok ular, ingat waktu mereka dipatok ular? Ya. Kalau mereka katakan, oh sakitnya, mati nggak dia? Mati. Sembuh apa? Jangan lihat. Sembuh waktu dilihatnya ular tembaga. Yes. Penyakit tadi dia apain? Dicuekin. Kita enggak. Ini yang kita bawa terus. Ini Tuhan. Tak sembuh-sembuh. Sakit hatiku. Datang pendeta, 5 langkah sakit hati dia. 7 langkah, 8 langkah-langkahnya. Ini nggak boleh dilihat. Ngerti maksudnya? Jadi kalau saudara sakit hati, jangan aku sakit hati karena ini, karena capek saudara di situ. Lupakan itu. Mulai perkatakan Yesus. Amin. Ngerti ya? Jadi waktu kita bicara dengan Yesus saja, kan kita lupa ini. Saat itulah daging disalibkan. Ini penting. Jadi di gereja itu diajarkan apa kalau kita sakit hati? Supaya nggak sakit hati. Tahu yang pertama, ampun, capek kali kita ngerjain. Lupakan itu. Ini kita bahas kemarin. Jangan ngomong apa-apa sama ex, sama mantan. Tak boleh. Walaupun dia katakan, aku sakit kata dia, jangan katakan, oh ngomong-ngomong, jangan boleh. Mantan tutup. Halo, ngerti maksudnya kan? Gak boleh dibahas apapun. Mantan itu tubuh kita. Walaupun dia menjerit-jerit, jangan tolong mantan itu. Yang paham mantan bilang amin, saudara. Gak bisa. Karena kita sudah dikawinkan dengan Yesus. Dulu kita itu mantannya itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu hubungannya dengan daging. Daging perasaan kita itu hubungannya dengan hukum Taurat. Sudah selesai. Jadi waktu kita sakit hati, lupakan aja Tuhanlah sukacitaku. Kan kita cuekin itu. Ini enggak sakit hati. Oke, yang obatin. Aduh kasihan ini. Maka kita orang tanya, kenapa Pak Jo nggak pernah bicarain masalah kalian? Kan nggak mau bahas. Kalau mau bahas saudara gampang. Sudah 6 bulan tak ketemu istri. Anak pun tidak kelihatan. Gaji pun pas-pasan. Haleluya. Nggak mau lah. Mau bahas yang gitu-gitu. Lupakan. Halo. Maka saudara sukacita saudara 24 jam. Saudara bangun pagi-pagi kan, lihat cicilan banyak ini. Jangan lihat itu, saudara lihat itu stres saudara. Laporan kesehatan, wah mati. Mulai kata, Tuhanlah sukacitaku, Tuhanlah damai sejahteraku. Akhirnya Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Dia nggak lawan loh, dia baru nguap aja ya, semua musuhnya hilang. Ngerti maksudnya nih ya? Tapi di gereja kita ajarkan apa?
Kalian harus rendah hati. Udah bahaya. Rendah hati itu tidak bisa ditraining. Tak bisa. Sukacita itu gak bisa dibuat. Oke, di gereja, mari kita bersukacita. Sukacita kau 5 menit. Besok gak sukacita lah. Karena sukacita itu gak produk di sini, produk di sorga. Itu buah roh. Jadi waktu saudara selalu nempel sama Tuhan, bicara tentang Tuhan, mengalir buah roh itu. Amin. Haleluya. Jadi jangan dirasa-rasakan. Kalau kami rasa-rasakan, coba bangun jam berapa kan? Harus pergi lagi ke sana. Terus kami di pengkhotbah yang khotbah tak nggak ada PK. Orang bingung kan? Kami enggak. Baru Ibu Tinda kemarin godain saya. Pak Jok katanya. Easy money. Kutanya, kenapa banyak orang kerja sama Ibu? Aku bilang kan. Oh, easy money Pak Jo. 1 jam itu $55. Mungkin Pak Jo bisa coba juga. Bu, biarlah Tuhan yang bayar kami. Oh. Nah, tidak akan. We believe God call us, God will take care. Jadi kami bahagia, lihat bahagianya kami ini kan. Kebut-kebutan ini, pagi-pagi syuap, kecepatan. Baru mobil kita pun yang harus dinetralkan dulu, baru dikencang lagi. Saya kalian tahu ya. Sebenarnya kita begini, tapi kita nggak mau bahas. Roma 8:36. Oleh karena Yesus, kami ada dalam bahaya sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi kami bahas nggak ini? Enggak. Kami bahas ayat 37. Apa kata 37? Tapi dalam semuanya itu, wah, apa kita katakan? Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Baru udah disembelih nih. Kita lebih daripada menang oleh Dia yang itu. Maka saudara nggak pernah dengar dari kita. Tolong bawa dalam doa. Gereja kita di Ontario perlu uang. Mana pernah? Ya uang kami lah kami kasih. Gitu. Terbongkar gara-gara Ibu Fanti. Dari mana uang ini Pak Jo? Santai aja. Saya nggak terima itu katanya. Saya bilang sama Bapak itu, melayani Tuhan itu kesukaan kita. Saudara ya, waktu saudara traktirin orang, saudara senang traktirin. Kami lihat bahagianya saya khotbah. Mungkin saudara nggak bahas, saya bahagia sekali. Saya demi khotbah bayar pun saya mau, karena saya bahagia khotbah. Ngerti nggak? Saya tidak pernah anggap saya kemana-mana. Oh, saya dulu di Indonesia waktu ketua sinode. Mereka nanya, perlu bayar ongkos? Nggak usah. Hotel? Nggak usah. Ambil nggak usah Pak. Saya datang ke situ. Bapak perlu BK? Nggak usah. Oh, jadi gimana? Biar Tuhan yang ngurus saya. Biar engkau diberkati Tuhan. Dan mereka curiga. Oh, jangan-jangan Pak Jo waktu ketua sinode banyak uang dia dapat dari luar negeri. Diaudit lah saya. Diaudit sampai ke Amerika. Setelah mereka cek, ternyata buat ongkos saya saja masih minus 600 juta. Berarti Pak Jo bayar 600 juta 5 tahun itu. Iya. Hotelnya aku bayar semua. Diam semua. Aku bilang, aku ini nyawa aku pun kukasih kepada Tuhan. Receh-recehnya itu. Jadi kalau gitu-gitu aja kita sedih, ngapain? Kita bahas aja. Ngerti maksudnya kan? Saya harap saudara paham maksud saya. Jadi kita enjoy saja. Sama ibu-ibu ini kita jemput sana, jemput sini. Happy aja gitu. So, mereka luar biasa. Biasanya aku bayar, jangan bayar Pak. Dia bilang udah dijemput, udah dia bapak. Karena kami lakukan itu bukan buat Bapak Ibu, buat Tuhan. Panggilan ini Tuhan yang suruh. Enggak ada. Maka orang kita meeting tadi dia bingung ya Bu. Dari wajah seram jadi sukacita semua. Karena aku bilang, enggak pun kalian bantu, kami bantu sampai kapan? Bingung dia. Lu Bapak kita pemilik jaga raya ini. Mungkin uangnya enggak di dompet kita, di dompet dia lah.
Suatu hari nih kesaksian. Ada teman di Batam di Jakarta, pengusaha batubara. Anaknya beli, saudara taruh di bank. Kalau banyak sekali saudara taruh di Swiss. Tapi kalau gitu Swiss pun tak cukup, kita taruh di sorga. Oke, balik yang tadi. Paham maksudnya kan? Supaya maksud saya, kok bahagia kali mereka ya. Orang Amerika nanya, berapa gaji kalian? Kami bilang, marah dia. They abuse you. Enggak lah, mereka enggak bisa itu. Kayak marahin dia balik. Mereka berganti kami aja udah kayak jauh syukur. Kok cakap ngomong kayak gitu? Sekarang repotnya, orang Amerika itu hajar sinode kita. Mereka lagi berantem. Jadi dia bilang, kenapa kau suruh orang situ, uangnya nggak cukup kau kasih? Kata kawan ini. Mereka berantem, kita pun jadi stres juga. Aduh, susah juga ini. Oke, kita baca Yohanes tadi balik. Sekiranya kamu mengenal aku, ini masalah kita sekarang. Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat 8. Terus bawah ya, ayat 8. Kata Yesus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tetap kan gak kenal nih. Ayat 9. Kata Yesus, telah sekian lama engkau bersama aku, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Wah, lihat Yesus katakan Bapa, sama aja, jangan lagi direndah-rendahkan Yesus di situ ya. Yesus pada sini. Jadi kalau mengatakan Yesus tidak selevel dengan Bapa itu udah sesat dia itu. Ayat 20, ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukannya pekerjaannya. Bayangkan, Bapa tinggal dalam diri Yesus. Sekarang Yesus tinggal dalam diri kita. Kita pun satu. Terus selalu dikhotbahin, masih kurang ini. Kurang apa? Saudara gak kurang apa-apa. Nanti saya kasih tahu. Saatnya saudara untuk memperkatakan kebesaran kedahsyatan Allah. Amin. Ayat 11. Percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percaya karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa percaya kepada aku, ya, syaratnya hanya satu. Barang siapa yang percaya kepada aku dan doa semalaman, doa puasa, enggak ada. Jangan dibuat tambah-tambah itu. Tolonglah. Tak ada ditambahin, di gereja ditambahin. Syaratnya hanya satu, percaya. Kita lihat yang ada di kayu salib itu, tahu kiri atau kanan. Ya makanya dia kerjain apa kawan itu? Iya, ada yang khotbah, I don't know why I'm here. Saya nggak tahu kenapa saya di sini, tapi dia. Jadi saudara jangan lagi tambahin, percaya saja. Amin. Perbuatan kita apa? Saudara, kalau saudara hari ini percaya di rekening saudara masuk uang $1 juta, saudara tersenyum nggak tiba-tiba? Tersenyum kan? Lompat. Kepercayaan saudara akan uang itu membuat saudara bertindak. Tindakannya apa? Tersenyum. Jadi tindakan itu adalah hasil kepercayaan. Kalau saudara percaya khotbah ini 5 jam lagi, cemberut saudara ini. Masih lama ini khotbah ini cemberut. Jadi tindakan kita itu adalah hasil dari kepercayaan kita. Kalau kita percaya di belakang ini ada emas segede lembu, malam ini nggak tidur kita. Kita bongkar ini. Ngerti maksudnya kan? Tapi kalau kita nggak percaya apa-apa, disuruh pun tak mau. Jadi tindakan kita itu akan mengikuti apa yang kita percayai. Nah, ya. Maka yang penting itu, kenapa kami semangat 500 gereja? Karena kami percaya. Cuma kalau kami nggak percaya, ya kayak ya kalau boleh 500, kalau enggak ya pulang aja lagi. Ya kami percaya, men. Maka kami semangat ke Eropa, ayo ini. Karena kami percaya.
Ya, kalau kita percaya yang terjadi, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi saudara, kenapa nggak terjadi pekerjaan yang besar itu? Kita dibuat tak masuk siaran. Kurang doa, kurang puasa, kurang ini. Enggak. Saudara, Allah ada dalam diri saudara. Haleluya. Sekarang bagaimana supaya dia bermanifestasi? Hanya dengan satu cara, lewat omongan. Tak ada cara lain. Saya ulangin ini penting. Waktu Allah ada, dunia gelap. Kehadirannya tak membuat terang. Jadi kalau saudara yang sudah katakan, kita sudah berumur segini, ya udahlah. Kita di rumah saja, kita tunggu Yesus datang. Jadi. Tapi kalau saudara katakan, kita masih muda, kita akan jangkau ini, itu juga jadi. Jadi jangan sok tua sekarang. 85 tahun itu masih sehat dan segar, gitu ngomongnya. Amin. Udah nggak mau lagi kan? Ya udah, kalau udah nggak mau lagi ya selesai. Oke, jadi waktu Allah lihat gelap itu, dia nggak pernah tanya gelap sekali gelap ini. Enggak. Allah punya masalah, tapi Allah tak bahas masalahnya. Nggak dibilang sih dulu Yesus, Roh Kudus, kita diskusi dulu. Kenapa gelap kalian? Di mana lampu ini? Kenapa? Kau tak sopan. Aku ada kok gelap? Nggak ada. Dilihatnya gelap, diomongkannya terang. Hari ini kita lihat gelap, kita tangisi gelap itu. Itu masalah kita. Jadi Allah katakan, jadilah terang. Matahari belum terbentuk, terang itu ada. Dari mana terang itu? Tak dibahas dalam Alkitab. Bukan urusan kita. Haleluya. Amin. Ini yang punya anak ya, yang masih kecil dia. Coba kalau tiap kali makan, "Mak, nasi ini dibeli dari mana?" Saudara pasti marah sama dia. Tadi beli dari mana nasinya, Pak? Bapak kerjanya gimana? Pasti kalian marah sama anak itu. Oh, makan aja, gue suka tanya-tanya. Setuju kan? Atau kalian tanya, dia masih kecil, "Hah, kalau saya makan ini, Bapak nanti makan apa?" Tambah marah, saudara. Jadi kenapa yang bukan urusan kita, kita urus. Urusan anak itu kan ngomong, "Aku mau makan di Kentucky." Uangnya, bensinnya, bawanya ke sana, itu urusan bapaknya. Ini bapak yang normal lah ya. Saya nggak tahu dulu kalian kalau anak minta Kentucky, "Yuk kau beri ke sana." Nggak ada. Jadi kita itu ya, kita nggak percaya Allah dan Yesus satu. Kita sekarang satu dengan Yesus. Amin. Oke, kenapa kita nggak perlu lagi doa keliling? Oh, kenapa dulu perlu doa keliling? Dalam buku Yosua dikatakan setiap tanah yang kau injak menjadi milikmu. Efesus pasal 2. Kenapa nggak perlu kita injak-injak lagi? Maka dulu kan doa keliling, kita doa keliling, klaim ini, itu. Ayatnya ada dulu di Yosua itu. Setiap tanah yang diinjak itu diberikan. Ikut dulu aliran itu. Kan juga ikut dulu. Kan ikut. Kita ikut dulu itu. Keliling 7 kali. Keliling kota Bandung. Oke, kami ikat Tuhan. Di Batam. Udah kita ikut semua kegerakan itu. Efesus 2 1 ya. Efesus 1 ayat 22. Supaya dari Joshua yang bilang setiap tanah yang kau injak. Joshua bilang, lihat. Perhatikan. Dan segala sesuatu. Bilang segala sesuatu. Segala sesuatu. Apa kira-kira segala sesuatu? Semuanya. Yang bisa saudara sebut telah diletakkannya, yaitu Allah meletakkannya di bawah kaki Kristus. Ya. Jadi Allah segala sesuatu kalau ini Tuhan taruhnya di bawah kaki dia. Masih perlu injak-injak ke sana. Jadi kalau masih ada versi injak-injak nggak apa-apa. Silakan injak-injak. Tapi ayat ini apa?
segala sesuatu. Maka kalau ada orang sakit di Indonesia, kita nggak perlu injak dari sini ke sana, ngomong aja dari sini. Amin. Nah, di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Berarti dia jadi kepala. Terus ini siapa? Kita. Dari segala yang ada. Ayat 23. Ya. Jemaat yang adalah tubuhnya. Jadi ini ke bawah ini adalah tubuhnya. Sekarang sebenarnya ditaruh Tuhan di bawah kaki siapa? Di bawah kaki jemaat itu. Nggak ngerti nggak maksudnya? Tadi kan Kristus ini nih, tubuh ini nih, Ya. kita jemaat. Berarti ditaruh itu di bawah kaki kita. Ya. Yang jadi masalah, kita tak percaya kita satu dengan Kristus. Kita menganggap Kristus di sini, kita di sini. Baru ku datang Tuhan. Setiap kali ku datang Tuhan. Tapi aku di dalam kau kok. Pokoknya ku datang aja. Ya udah. Ini bahaya. Jadi oke, perhatikan cara penyembahan kita. Maka saudara, kalau saudara MC di sini, jangan lagi mari kita masuk hadirat Tuhan. Dari tadi kita di mana? Hadirat mana? Berarti tadi hadirat setan, sekarang hadirat siapa? Apakah itu salah? Tidak. Perjanjian lama benar. Perjanjian lama di sini hadirat Tuhan. Kita datang memang. Ku datang. Itu memang. Tapi kalau di perjanjian baru berubah. Dia tinggal dalam diri kita. Kita tinggal memanifestasi. Jadi kalau kita ke celebration, terima kasih buat kebesaranmu Tuhan, engkau dahsyat. Ini enggak. Sebelum kita mulai ibadah ini, kalau ada roh-roh lain, apa lagi setan mau di situ? Aduh. Haleluya. Saya ingin bayangkan, ada Allah yang maha besar di sini. Berani nggak setan datang? Nggak berani. Tapi karena otak kita di sini, Tuhan di sini, setan di situ. Maka kau tuh datang kau, setan keluar kau dulu. Setan tunggu di luar. Terbantu pula. Nah, pas setelah dari sini ke sana ketemu sama setan kita. Rusak itu. Tapi itu praktek dilakukan. Itu pengajaran perjanjian lama. Sampai hari ini kalau di gereja. Jadi saudara, Tuhan datang dan pergi dalam hidup kita. Kayak lagu dangdut ini. Dia sudah katakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Baru kita katakan, aku masuk dalam hadirat. Jadi dari tadi dari mana kau? Saudara lagi berdosa pun Tuhan di situ. Saya dulu bingung itu. Sampai anak saya lahir. Waktu anak saya lahir, saya gendonglah dia. Anak pertama itulah. Tiba-tiba BAB. Apakah saya lempar dia? Enggak lah. Bau kok enggak. Saya tetap gendong dia. Saya ambil tisu. Saya hapus semua. Bersih. Saya tidak mau dia nangis. Tuhan bilang apa? Waktu ku bilang ku gendong kau sampai putih rambut, tak pernah sekalipun kau letakkan. Tak sekali. Terus kalau ku berdosa Tuhan, ku ambil darahku, ku hapus dosa. Forever kita ada dalam gendongan itu. Terus dikira aku masuk dalam hadirat. Jadi dari tadi. Ya maksud saya ngajarin ini supaya kalian tahu, oh itu konsep perjanjian lama. Perjanjian lama memang kita yang datang. Karena Tuhan hanya ada di ruang Maha Kudus. Kita memang datang. Maka di perjanjian lama itu orang Israel tak pernah memberitakan Tuhan keluar. Dalam teologi dikatakan sentrifugal. Bahasa teologianya. Semua ke dalam. Tapi waktu Yesus datang, karena dalam diri kita ada kerajaan itu disuruh pergilah. Dulu orang datang, sekarang kita pergi. Kenapa kita pergi? Karena semua ini milik Bapak kita. Haleluya. Amen. Clear sekarang ya. Jadi sekarang segala sesuatu sudah ditaruh Tuhan di bawah kaki kita. Apapun itu.
kesembuhan, Tuhan menyembuh. Jadi tergantung apa yang kita minta. Sama kayak prasmanan. Allah sudah bayar semua. Tapi kalau yang saudara hanya suka cabai rawit, ya nikmatilah. Air mata jatuh. Orang suka salmon, jangan salahin. Tidak kali mau salmon terus. Iya salmon terus, kita mau sukanya hanya cabai rawit. Paham maksudnya kan? Oke, sekarang bagaimana Allah yang tinggal dalam diri kita itu bisa termanifestasi? Saya ulangi ini. Allah tadi harus ngomong. Yesus. Nah ini si Chris bilang. Waktu Lazarus mati, Yesus nangis loh. Tapi air mata Yesus tak membangkitkan Lazarus. Apalagi air mata kita. Yesus nangis, Lazarus tetap mati. Air mata kita banyak air mata buaya. Kalau air mata Tuhan Yesus pun tidak membuat terjadi apa-apa, apalagi air mata kita. Jadi kalau saudara lagi sedih, jangan keluarkan air matamu. Mulai katakan, Tuhanlah sukacitaku. Amin. Amin. Jangan, nggak ada yang mengerti saya. Hanya saya yang, nah ini kerjaan daging itu. Saya nggak mau. Saya katakan Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa. Walaupun airnya udah sampai di sini. Nggak mau. Karena nangis kita ada juga ada yang tolong. Saudara nangis teriak-teriak pun orang tetangga pun senang aja lihat saudara bengkak. Tadi Pak Yusa bilang, Pak Jo nggak usah lah foto-foto bahagia terus katanya. Kenapa? Banyak orang tersandung lihat Bapak bahagia. Oke, jadi saudara semua sudah di bawah kaki Kristus. Jadi kerjaan kita apa sekarang? Apa kata dia? Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa menjadi murid-murid. Baca Matius 28. Mana ada? Pergi, amin ya saudara. Lihat ayat 18 ya 18. Lihat. 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Yesus yang datang. Apa kata Tuhan? Kepada aku telah diberikan bukan hanya satu, segala kuasa. Wow, kuasa yang paling susah, kuasa buat sukacita. Saudara kalau nggak ada sukacita saudara susah melayani. Jadi hari ini saudara ambil kuasa itu. Tuhanlah sukacitaku. Amin. Walaupun nanti agak telat kita baru pulang. Ini gara-gara Pak Jo lama kali khotbah. Hanya gara-gara saya lama khotbah hilang sukacita saudara. Rendah kali sukacita saudara. Saya ingin tertarik mengenai ini saudara. Saya parkir sama Pak Paris. Parkir di salah tempat parkir. Gara-gara salah parkir mobil kami ditahu. Waktu ku telepon itu $500 katanya. Harus hilang sukacita. Baru Tuhan bilang, jadi gara-gara $500 itu, aku dalam dirimu tak berguna lagi. Ngerti gak maksudnya kan? Rendah kali harga sukacita kita hanya gara-gara $500. Hilang sama mereka. Enggak, kita katakan 2 kali lipat. Tuhan akan buat. Apakah saya mau mengucapkan itu? Enggak. Dalam hatiku, udah salah tadi, udah salah. Aku pengen ucapkan itu kok. Dan jangan kalian katakan saya pengen ucapkan yang positif. Enggak. Dalam hatiku, kenapa lagi tadi Pak Paris nyuruh di sini? Kenapa? Udah begitu. Ngerti kan? Tapi itu tak terucap. Kita katakan terima kasih Tuhan, walaupun dalam hati pengen menyesal, pengen menangis. Jadi jangan katakan nggak mengalami. $500 itu banyak. Iya, akhirnya kita katakan Tuhanlah sukacita kami. Tak mau hilang sukacita hanya gara-gara $500. Kau lipatkan 2 kali lipat uang ini Tuhan. Dalam hati kan uangmu sudah. Kau diam. Berarti orang diam pokoknya Tuhan lah, itu peperangannya di situ. Jadi ya ini akhirnya kami ambillah mobil itu, bayar cash. Bilang ayo kita rayain. Rayain mana? Kita makan di Cikgile, kita makan seenaknya. Yang tadi udah kita lupain itu. 2 pilihan, saudara bisa pilih sedih
gara-gara small thing in life. Pilih sukacita. Ini hanya gara-gara dipotong orang aja lewat langsung hilang sukacita saudara. Hanya gara-gara macet dikit udah hilang sukacita. Rendah kali saudara. Halo. Nah, gara-gara saya khotbah kelamaan, pulang-pulang. Pak Joko banyak kelemahannya. Begitu banyaknya yang indah itu yang kalian bahas. Rugi kali saudara hidup. Saya khotbah 2 jam lagi. Akhirnya tahu saudara, di parkir yang sama kami beli ini. Harganya 3 kali lipat dari 500 juta. Di tempat parkir yang sama itu juga kami beli. Karena kami parkir di gitar center, disitulah mobil itu diambil. Dan kami parkir lagi di situ, kami beli lagi. Jadi bukan hanya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Saya tidak suruh saudara parkir lagi di situ. Saya sudah kapok. Sekarang kalau parkir udah lihat, jadi bukan maka kita akan kerjain itu, enggak. Cuman kalau itu terjadi, jangan hilang sukacita. Amin. Segala kuasa ada dalam diri saudara. Masa sukacita aja tak bisa saudara. Kalau saudara tak bersukacita, buat apa hidup ini? Saudara punya segala-galanya, kalau cemberut terus buat apa? Saya bilang sama istri saya dulu waktu kami menikah, masa itu aja syaratnya. Kalau papa pulang, senyumlah. Aku tak minta apa-apa, senyum saja. Istrinya senyum terus, nanti ketemu senyum terus. Karena hanya itu. Halo, banyak pun uang di rumah, kalau cemberut terus siapa yang tahan? Yang tahan. Ya, suami-suami lihat ke depan. Jangan dengar kok bapak. Maksud saya, kami di rumah apa, kami bersuka cita. Latihan, oke. Segala kuasa. Hari ini saya nggak tahu kuasa apa yang saudara perlu, tapi ada semua di dalam Yesus. Dan ayat 19, apa katanya? Kadu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ayat 20, janjinya apa? Ketahuilah, aku menyertai kamu kadang-kadang. Kalau lagi mood, enggak. Ini kita anggap Tuhan lagi tak mood ini, tapi enggak. Senantiasa. Amin. Saudara lupa berdoa pun, Dia menyertai saudara. Amin. Saudara enggak bayar perpuluhan pun, Dia menyertai saudara. Jangan kata gara-gara enggak bayar perpuluhan itu, enggak ada itu. Rendah kali Tuhan hanya kau bayar enggak perpuluhan? Enggak, aku tak mau lagi ya. Rendah kali dia. Kok dia cari sih begitu? Saudara memuji tak memuji pun dia katakan, ada apa syaratnya? Aku menyertai kamu senantiasa. Kalau enggak ada syaratnya, arti senantiasa, ya senantiasa. Maka di depan di pendeta buat syaratnya. Jika enggak ada, sampai kepada akhir zaman, dan Tuhan akan menyertai kita. Amin. Oke, dan diberikannya kepada kita ayat terakhir Filipi. Selesai di sini ya, selesai ya. Karena sudah mulai ada penglihatan. Kita peka. Penglihatan. Bapak ini tak peka juga. Saudara, nama ini saudara punya. Allah, dia mau kepadanya nama di atas segala nama. Yes. Saudara, setiap sakit penyakit yang ditemukan dibuat namanya. Supaya apa? Supaya daftar ke nama ini. Sebuah nomor rumah dibuat namanya. Supaya apa? Supaya daftar kepada nama ini. Semua dolar uang ada namanya. Supaya daftar kepada nama ini. Paham maksudnya? Semua dibuat namanya. Karena ada nama di atas segala nama. Ayat 10. Siapa dia? Supaya dalam nama Yesus bertepuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas, di bumi dan di bawah bumi, semua bertepuk lutut, dan nama itu saudara bisa pakai. Yesus.
Saudara, mulai hari ini jangan lagi cengeng. Hadapi Goliat. Kusikat kau dalam nama Yesus. Masalah keuangan, aku kaya supaya aku bisa memberkati banyak bangsa. Amin. Saudara wajib diberkati karena beli tiket ternyata harus pakai uang. Saya bilang pakai iman gak bisa pakai uang. Jadi kita harus diberkati supaya bisa kita memberkati bangsa-bangsa. Amin saudara. Amin. Jadi segala kuasa semua bertekuk lutut. Jadi hari ini hadapi, saya nggak tahu masalah saudara, masalah anak, masalah keluarga, masalah apa, jangan lagi tangisi. Mulai katakan, anakku gagah perkasa di muka bumi. Jangan berubah pengakuan saudara. Saya waktu dengar Abraham dan Sarah itu, saya pernah bagikan, dia berani. Bayangkan usia 75 tahun. Tuhan bilang, kau ganti namamu ya? Apa Tuhan? Bapak banyak bangsa. Abraham kan bingung. Oke lah, datang lagi Sarah. Siapa namamu? Ibu banyak bangsa. Mereka panggil panggilan coba. Hei bapak banyak bangsa. Hei ibu banyak bangsa. Mereka ketawa berdua ini. Anak kita mana ya? Pasti gitu. Tak punya anak loh. Maksud saya, apa yang dialami Sarah dan Abraham itu lebih mustahil daripada yang saudara hadapi. Karena itu mulai hari ini anak saudara katakan, anakku akan sukses, anakku gagah perkasa. Saya mau kesaksian anak saya yang paling tua, yang cowok. Anak saya yang cowok ini saudara paling santai di keluarga itu. Bagaimana nilaimu Jo? Oh masih ada di bawah saya Pak. Pusing saya. Aku pikir gimana lah anak ini, gue pikir. Baru aku mulai bilang, kau ini sama kali ya. Kau tidak kayak bapakmu. Ya udah mulailah. Baru istri saya katakan, Pak bertobat. Katakan baik tentang dia. Oh mulailah. Cocok itu baik. Walaupun dalam otakku mengatakan, gimana nanti? Dia pasti baik. Dia pasti baik. Tiba-tiba kemarin dapat dia kuliah di computer science. Dia kaget, aku pun kaget. Kenapa kau dapat? Jo, gue bilang, ya Tuhan lah Pak. Oh iya. Lalu dia ngelamar kerja part time gak dapat di mana-mana. Tiba-tiba dia dapat. Saya ditelepon, aku udah kerja Pak. Aku dapat gaji pertama, udah aku kasih ke gereja. Aku tanya mamanya, gimana dia? Rajin kali dia sekarang. Udah kawan itu, tanpa ku marahi, tanpa ku omongkan kepada dia. Saya hanya mengucapkan apa yang saya pengen lihat terjadi. Saudara, jangan putus asa. Jangan rubah pengakuan. Jangan. Mulai perkata, dan jangan tangisi. Karena air matamu tak membangkitkan apa-apa. Air mata Yesus menegak. Ya cukuplah. Mulai berkatakan, anakku gagah perkasa. Anakku luar biasa. Karena ada di Alkitab. Anak-anakmu akan menjadi gagah perkasa Di bumi. Yes. Mari kita berdoa. Kita berdoa.